Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan yang tetap menyertai kita sampai hari ini. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema tempat perlindungan. Kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 35 di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Bilangan 35 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan di sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Perintah ini Allah sampaikan kepada Musa sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Supaya apa? Bangsa Israel ketika mereka sampai di tanah Kanaan, mereka harus membuat kota-kota perlindungan. Apa fungsi kota-kota perlindungan ini? Kota perlindungan ini berfungsi apabila seseorang membunuh temannya atau membunuh saudaranya tanpa sengaja. Maka firman Tuhan di sana katakan mereka boleh lari ke tempat perlindungan. Supaya apa? Penuntut balas atau keluarga dari korban tidak membunuh dia sebelum dia diadili. Dan ketika dia memang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka dia layak untuk dihukum. Tetapi ketika seseorang membunuh tanpa sengaja, dia boleh tinggal, dia boleh mendapat perlindungan di kota-kota perlindungan. Jadi prinsip dari kota perlindungan adalah melindungi seseorang atau melindungi pembunuh dari pembalas atau dari keluarga korban yang akan menuntut nyawa dia. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, pada zaman sekarang ini Tuhan Yesus Kristus adalah wujud dari kota-kota perlindungan itu yang telah disediakan oleh Allah bagi setiap orang berdosa. Yesus adalah wujud dari kota-kota perlindungan. Ini adalah nubuatan tentang pribadi Yesus. Bagaimana Yesus yang adalah pribadi yang luar biasa akan menjadi tempat perlindungan bagi orang berdosa. Karena apa? Semua orang adalah berdosa. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Roma 3 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 bagian A di sana dikatakan, upah dosa ialah maut. Saya dan Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang berdosa. Dan semua orang berdosa layak mendapatkan hukuman, layak dihukum kata firman Tuhan. Tetapi melalui pribadi Yesus, karena kasih Allah yang luar biasa kepada manusia, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam, ketika dia tidak mentaati akan firman Tuhan, dia jatuh dalam dosa. Dari sejak itu sampai sekarang manusia hidup dalam kuasa si jahat, hidup di dalam dosa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ketiga di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kematian Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita yang manusia
adalah manusia yang berdosa, dan manusia yang berdosa itu layak mendapatkan hukuman. Dan firman Tuhan menjelaskan dalam Roma, hukumannya adalah maut, adalah kebinasaan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita dilahirkan kembali, kita memiliki hidup pengharapan. Karena apa? Kita dilahirkan dengan kematian, dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melarikan diri ke kota perlindungan. Sama seperti yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa untuk membangun kota-kota perlindungan. Itu tujuannya untuk apa? Ketika ada seseorang membunuh tanpa sengaja untuk melindungi nyawanya, dan dia tidak mendapatkan tidak dibunuh atau tidak dikejar atau dibinasakan oleh keluarga si korban, untuk melindungi dirinya, yang harus dilakukan adalah lari, pergi ke tempat perlindungan. Di ayat yang ke-15 di sana katakan, keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita adalah orang yang berdosa. Kita tahu kita akan mendapatkan hukuman. Orang yang berdosa layak mendapatkan hukuman. Yang harus kita lakukan adalah lari kepada kota-kota perlindungan, lari kepada Yesus, datang kepada Yesus. Hubungan antara Allah dan manusia, rencana satu-satunya bagi manusia adalah keselamatan. Dan kota-kota perlindungan itu menunjukkan rencana Allah di dalam Kristus yang menjadi korban, Dia yang mati dan Dia yang bangkit dari antara orang mati. Sehingga kita lari ke sana, kita datang kepada Tuhan, kita mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan jaminan kehidupan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita yang berdosa, ketika kita datang kepada Tuhan, kita diampuni. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tetap tinggal dalam kota perlindungan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-28 sampai 26 sampai dengan 28. Sana firman Tuhan, tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar kota perlindungan, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah, sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tempat kepunyaannya sendiri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada satu kewajiban yang harus dilakukan adalah tinggal di kota perlindungan. Ketika dia lari atau keluar dari batas kota perlindungan dan bertemu dengan sang penuntut darah atau bertemu dengan keluarga korban, dan kalau keluarga itu kalau dia dibunuh oleh keluarganya, keluarga si korban, maka mereka tidak akan mendapat hukuman. Mereka tidak akan kena atau mereka tidak akan mengalami hutang darah. Karena apa? Dia keluar dari kota perlindungan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Setiap kehidupan kita, ketika kita datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, harus tinggal di dalam Tuhan. Karena apa? Ketika kita keluar lagi daripada Tuhan, tidak akan pernah ada damai sejahtera, tidak pernah ada ketenangan. Yang ada adalah ketakutan. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu adalah orang-orang di luar dari kota perlindungan, di luar dari pribadi Yesus. Di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kedua, Mazmur pasal ke-46, Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kota-kota perlindungan itu dibagikan merata di seluruh negeri. Kota-kota itu dibagikan merata di seluruh negeri.
Dan petunjuknya adalah petunjuk yang jelas. Ada 6 tempat di seluruh negeri itu. Dengan kata lain bahwa Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan untuk menuju ke sana. Mereka hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk sampai di kota-kota perlindungan. Dan jalannya jelas. Untuk kita sampai kepada Tuhan, untuk kita juga mendapatkan perlindungan, jalannya jelas, yaitu melalui Yesus Kristus. Tempat perlindungan itu hanya ada di dalam pribadi Yesus. Yang harus kita lakukan adalah percaya terlebih dahulu. Percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16, Markus pasal 16 ayat yang ke-16 sana katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jalannya jelas, pribadinya jelas, yaitu hanya Yesus Kristus. Kesimpulannya, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, semua manusia adalah manusia yang berdosa. Yang harus kita lakukan adalah lari kepada Dia. Jangan pernah menunda untuk datang kepada Tuhan. Untuk percaya dan mengakui Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Resikonya adalah risiko kebinasaan kalau kita tidak datang kepada Dia. Yang kedua, Yesus Kristus adalah tempat perlindungan karena Dia telah menjadi imam besar kita yang menanggung dosa-dosa manusia. Karena kematiannya kita memperoleh hidup yang kekal. Yang harus kita lakukan adalah tetap tinggal di dalam Dia. Karena apa? Apabila kita keluar dari kota perlindungan, kita akan kembali masuk ke dalam belenggu dosa. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-20 di sana dikatakan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari semula. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan untuk kita tetap mendapatkan perlindungan itu. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Jaga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama. Atau apalagi kalau kita pergi daripada Tuhan. Tetap tinggal, tetap percaya. Dan hargai keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga kita luput dari kebinasaan yang akan datang. Melainkan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal dalam surga yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau adalah tempat kami bernaung. Engkau Allah yang menjadi pemelihara kami. Terima kasih Tuhan buat keselamatan, buat kekuatan, buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberitahukan kepada keluarga GPD SAD Magelang jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.